Kakao saat ini jadi komoditas perkebunan yang paling menarik. Harganya yang melenggang naik membuat komoditas ini pun makin dicintai petani. Di pasar dunia, harga kakao memperlihatkan pergerakan yang positif, di mana hal ini disebabkan berkurangnya pasokan kakao dunia dari negara-negara penghasil kakao terbesar seperti Pantai Gading dan Ghana. Defisit pasokan ini pun akibat salah satu dampak dari terjadinya El Nino. Sejumlah negara penghasil kakao di benua Afrika mengalami kekeringan panjang yang mengakibatkan produksi tanaman kakao menurun. Turunnya produksi ini tentunya tidak mampu menopang kebutuhan kakao dunia yang makin meningkat. Permintaan bahan baku pembuat coklat pun masih tinggi, terutama dari negara di Uni Eropa maupun negara pengkonsumsi coklat lainnya. Harga kakao yang terus meroket berpengaruh juga pada harga kakao di tingkat petani yang makin menguat. Semula, harga kakao di tingkat petani hanya sekitar 30 ribuan per kilo. Namun sekarang, harganya mampu menembus lebih dari 100 ribu per kilonya. Di tahun 2024 ini, estimasi produksi kakao di negara Afrika Barat masih belum kembali normal, sehingga tingginya harga kakao masih dapat dinikmati petani dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Tingginya harga bisa menjadi penyemangat petani untuk mengusahakan tanaman kakaonya dengan lebih baik. Pemeliharaan intensif dan rehabilitasi kebun misalnya bisa jadi satu solusi yang dilakukan petani untuk meningkatkan produksi di tengah tingginya harga. Pemeliharaan intensif pada tanaman kakao seperti pemupukan, pengendalian gulma dan hama, serta pemangkasan dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi di masa mendatang. Bicara pemupukan, pupuk kimia sangat diperlukan sebagai penyedia unsur makro penting bagi tanaman. Jika menyesuaikan standar yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, kebutuhan pupuk tiap pohon per tahun tanaman dewasa yaitu sekitar 220 gram urea, 180 gram SP36, dan 170 gram KCl. Selain pupuk kimia, pemberian pupuk organik juga sangat dibutuhkan. Terlebih kondisi El Nino seperti saat ini. Bahan organik dibutuhkan untuk mengikat air dan hara penting agar tersedia untuk pertumbuhan tanaman, di samping menyediakan unsur mikro dan sebagai pembenah tanah. Pemeliharaan lainnya seperti pemangkasan juga harus rutin dilakukan untuk membuang cabang tidak produktif. Cabang jenis ini akan menjadi beban dan dapat menghambat pertumbuhan bunga dan buah. Kemudian, pemeliharaan intensif lainnya dari aspek pengendalian hama penyakit dan gulma, pemeliharaan ini sangat penting untuk mempertahankan produksi tanaman. Dan sangat dianjurkan pengendalian OPT ini dengan pestisida nabati agar sejalan dengan konsep budidaya kakao berkelanjutan. Penggunaan pestisida kimia dapat dilakukan jika memang serangan OPT tidak mampu dikendalikan dengan bahan organik. Pemeliharaan intensif ini diharapkan mampu meningkatkan produksi dan sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan harga tinggi selama 1 tahun ke depan. Lalu, perlu juga dilakukan antisipasi jangka menengah dan panjang. Tanaman yang kurang produktif dapat direhabilitasi dengan cara penyambungan dan direkomendasikan menggunakan entres varietas unggul nasional. Tanaman mati perlu disulam menggunakan benih varietas unggul yang sesuai dengan lokasi penanaman. Meski tidak ada kepastian harga kakao yang stabil tinggi beberapa tahun ke depan, tapi kita harus tetap optimis untuk meningkatkan pangsa pasar dan mencukupi kebutuhan kakao dunia. Indonesia punya peluang besar untuk mengembalikan kejayaan kakao dan menjadikan negara kita sebagai negara produsen kakao terbesar dunia. Semoga bermanfaat info kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya.